So we continued. So some people, they're still late, I think. We say this karma reaction, the asynchronous karma. We say they also produce action again. Like in science, we have the law of conservation of energy. You use energy, and that energy must not be lost. It will be converted in another form, they say. For example, if you pick up, this one, so you have to exert the energy to pick it up. So that energy now stays in this as potential energy. Then it can do action again. So that is the reaction, we say. So okay. Well, don't change the text. So here we also mention you the Newton's third law of action in physics. So he said, why? It doesn't arise. So again, not just I drop it, maybe. And in Newton's third law, they say to every action, there is an equal and opposite reaction. So now in karma, this opposite reaction, comes a billion times, because like in killing a chicken, so billions of the chaitana and citta arise in killing, and billions of karma deposited in the mental stream. So each karma, they can bear the action, and that the law of karma say, the karma will bear action which is similar to will bear a karma will produce the action which is similar to the way you do that action. So that means you will be killed a million times. No. It's not due to the battery. It's not due to the battery. And it happens once. Jangan disender ke mata sendiri tadi. Ya. Jadi kita ketahui bahwa sebuah karma-karma yang sinkron akan menghasilkan akibatnya kemudian. Jadi karma-karma yang tersimpan di dalam arus-arus mental yang siap berbuah ini sama seperti kalau kita melihat bahwa di dalam yang kita katakan dengan teori konservasi daripada energi. Jadi ketika kita mengangkat sebuah benda, ya pada saat benda di bawah kita angkat, ini kan sebuah penggunaan energi yang sudah kita lakukan untuk mengangkat barang tersebut. Jadi ketika saat itu kita salah mengangkat, energi potensialnya itu ada tersimpan di sini. Jadi ini dia tidak hilang. Ketika kita melakukan aksi berikutnya itu kita lepas, maka energi ini akan menjatuhkan barang tersebut ke bawah dengan energi baru. Jadi di sana dengan teori konservasi energi itu tidak ada terjadi kehilangan daripada energi tersebut. Bisa dikonservasi sebagai materi menjadikan energi menjadi materi, ya. Misalnya kita banyak contoh di mana energi yang ada menjadi energi suara nanti dikonservasi lagi menjadi materi. Nah, jadi di sini kita lihat dikatakan di sini sama dengan teori daripada Newton ketiga mengatakan bahwa setiap gerakan bahwa setiap aksi akan memberikan reaksi yang terbalik dengan kekuatan yang sama. Jadi seseorang melakukan hal-hal baik atau buruk juga akan menerima
reaksi terbalik yang sama kuat pula sesuai dengan baik pada kehidupan ini maupun pada banyak kehidupan yang akan datang. So we say here the opposite reaction will come many times as the karma has been multiplied to more than 1 billion fold by the property of the mind. So when you perform in immoral action, like killing a chicken, so at that time, so we say as the mind can arise by 1,000 billions in a snap of the hand. So while you are cutting the throat of the chicken, see, even at that time, 1,000 billions minds arise, and including 1,000 billion Chaitana, and these Chaitana, when they perish, they leave behind the karma property, again 1,000 billion karma. So in just one action. Like also when we are doing Meritorious deeds, we say that just like now you are listening to the Dhamma. Moral mind arises by 1,000 billions in 1 second. So again, every second we are getting 1,000 billion good karma. And that's why I say, if you just listen the Abhidhamma for one section, you have so many billions of good karma. You are richer than Bill Gates, the richest man. Because one karma can produce an existence. And so it can produce the bad karma will produce the bad effects as well as the woeful existence. And good karma will produce the good effects, right? So starting from this life. So I take notice, those who donated very generously, they become richer. They become richer in this life. So they are bearing the similar opposite reaction. You pay money and you get money. So you get 1 billion fold. You donate $1, you will get $1 million. And that's why I say, try to donate. You will not become poor, you will become richer. Ya, jadi seperti halnya kalau kita membunuh ayam misalnya, ya baik pada di lehernya atau pada saat membunuh tersebut, dalam setiap waktu per detiknya itu ada triliunan kesadaran membunuh yang muncul pada saat itu, ya. Jadi kesadaran tersebut adalah merupakan efek-efek yang berat, ya, dan kemudian disertai oleh triliunan juga kehendak-kehendak buruk yang muncul. Jadi triliunan daripada kehendak-kehendak tersebut adalah kehendak yang tidak baik, maka akan menyimpan setelah dia padam, sebelum dia padam, dia meninggalkan bentukan-bentukan kama propertinya yang disimpan di dalam arus batin, arus mental kita. Jadi sama juga ketika kita melakukan kebajikan saat ini, Anda mendengarkan Abhidhamma juga di sini, dalam 1 detik aja triliunan daripada kama baji itu muncul pada Anda. Jadi apabila Anda hanya mengikuti 1 sesi daripada Abhidhamma kelas ini saja, ya, Anda sudah lebih kaya daripada Bill Gates. Jadi saya nggak tahu ikuti berapa sesi, berapa kali kekayaan Anda lebih hebat daripada Bill Gates. Jadi kalau Anda berjumpa Bill Gates, Anda masih lebih miskin dari saya kok, gitu ya. Ya, jadi di sini dikatakan juga bahwa satu kama akan menghasilkan satu kehidupan. Jadi satu efek kama buruk juga akan menghasilkan banyak efek kama buruk. Satu efek kama baik juga akan memberikan efek kama baik. Ini juga ketika membicarakan berdana, saya juga mungkin hanya sekedar, bukan maksud apa-apa, hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, kebiasaan-kebiasaan kami di Medan, apakah ini ada di Jakarta saya nggak tahu. Jadi karena saya merasakan ini adalah kebiasaan yang bajik bagi kami selama ini, saya coba berbagi sharing pendapat dengan Anda. Kalau mungkin Anda merasa cocok, mungkin oke, kalau tidak nggak apa-apa. Ya, jadi kami di Medan setiap selesai daripada Abhidhamma kelas, kami selalu bagaimana untuk berterima kasih kepada guru kami yang telah memberikan dhamma yang begitu tinggi. Jadi para peserta banyak ingin mengatakan, Pak Antoni, bolehkah kami berdana sedikit buat Dr. Moon, ya, supaya sebagai tanda terima kasih kami.
ya. Jadi awalnya saya ragu, kami menanyakan ke beliau, beliau mengatakan ya kalau orang mau berbuat kebajikan jangan kita tolak, tetapi bagaimana kita membantu mereka supaya kebajikan mereka itu bisa lebih baik. Nah, jadi terakhir kami biasa hari terakhir kami ada berdana, terserah mau secara pribadi ke beliau langsung atau mau berdana melalui panitia, terserah bagaimana baiknya tradisi di sini ya, itu Anda jalankan. Dan setahu saya semua dana-dana yang kita danakan ke beliau biasanya beliau tidak disimpan begitu saja, beliau biasanya membantu kita memperbanyak kebajikan kita berupa dalam bentuk untuk pengembangan buku-buku dhamma, dan ada yang disumbangkan kepada pusat-pusat meditasi di PAO Meditation Center supaya di sana juga butuh biaya kan. Jadi dengan dana tersebut beliau kembangkan lagi, seandainya di antara dana-dana kita ada yang masuk ke pusat meditasi ya untuk membiayai para biku di sana. Kalaulah seandainya di antara biku itu yang sempat menggunakan dana kita walaupun hanya sedikit, mereka mencapai seorang Arya apalagi sampai ke Anagami atau Ara, coba bayangkan kama kebajikan yang kita danakan kecil ini bisa berbuah sampai begitu besar. Jadi ini akan mengkondisikan kepada kita sebuah hal yang membantu kita, mungkin di kehidupan akan datang kita mungkin mempunyai kesempatan menjadi Arya, kan sebuah hal yang bagus. Tapi ini hanya sekedar tradisi, tapi ini tergantung kepada Anda semuanya ya. Kalau memang bersedia mungkin nanti panitia mengarrange saja, tapi kalau memang tidak bersedia dalam nggak apa-apa, kita jangan dipaksakan. Berdana harus dengan ketulusan ya, jangan memaksakan diri. Sekecil apapun yang kita danakan itu datang dari hati yang tulus, senang di awal, senang di akhir, dan menjalankan dan senang di akhir akan menghasilkan sebuah kama yang bersifat tinggi, panita kama yang sangat luar biasa, yang dapat memberikan, tentu mengkondisikan hal yang baik bagi kita ya. Jadi ini bukan mengajak Anda harus mengeluarkan ini, enggak ya. Ini hanya sekedar memberitahu, berbagi aja. Saya sekedar berbagi karena ini saya teringat, karena ini mengatakan dana, saya teringat akan dana tersebut. Ya, kalaulah oke, nanti panitia yang bagaimana menyusunnya ya. Jadi yakinlah, saya percaya dengan beliau karena pengalaman saya waktu kami melakukan ini beberapa kali di Medan ya. Kami lakukan di Medan. Ketika saya ke Yangon pada saat itu, beliau memanggil saya, "Anthony, kamu kemari dulu. Ada apa?" Saya bilang. Beliau menyerahkan setumpuk tanda terima tanda terima uang yang didanakan ke pusat meditasi PAO. Setumpuk itu ketika saya melihat, saya terkejut. Ini gimana saya bawa pulang ke Medan? Karena itu setumpuk itu mempunyai angka-angka yang sangat luar biasa. Kalau saya hitung-hitung angkanya, merupakan dana-dana yang disumbangkan oleh para murid beliau dari Indonesia ya, yang dibawa ke Myanmar, disumbangkan ke PAO Meditation Center. Jadi saya kalau bawa pulang, ini tanda terima saya. Kalau di Pabean saya diperiksa sama Pabean, ini periksa, kamu membawa uang sebanyak ini ke luar negeri ngapain? Kamu sumbang-sumbang uang di luar negeri, di Indonesia aja kita kekurangan uang misalnya. Saya juga terkejut kan. Akhirnya saya minta teman-teman, tolong lu pegang 2 lembar, lu pegang 2 lembar. Ini saya. Jadi dengan dasar itu saya merasa keyakinan saya kepada beliau ada, karena dana ini datang dari mana? Seluruh ditulis donate by student from Indonesia, dia tulis atas from student. Jadi ini kan sebuah hal yang menurut saya beliau membantu kita mengembangkan kebajikan. Itu yang saya tahu ya. Dan mungkin juga ada sebagian beliau gunakan untuk pengembangan buku-buku dhamma. Toh itu semua kebajikan ya. Jadi ini kembali kepada kita saja ya. Oke. So karma is also compare with the seeds of the plants, and we know that mango seed will give rise to a mango plant, and apple seed will give rise to the apple plant, and not only the plant, they also produce the flowers and the fruits. As there are many kinds of the seeds. Each seed will produce a plant, the particular to it. So the trees are different. And the same thing, so all of us are performing actions every day. So we are producing billions of karma in our. So we say even in performing action, like immoral action today,
No, you are producing so many billions karma. So, no, in our mental stream, they are all the store up in the mental in our mental stream. Just like like millions of data are stored up in the head of the computer head, they call it, the memory. So that's stored up like that. So, and when we perform the action, even the same action, different people have different attitude. So our karma will be, different in the quality, something like that. And that's why, when the karmas produce our existence, no two person is alike. No, we are different in some way. No, some even that we call Siamese twin, they call it. So like the science, they explain that, they are born from one the cell, they say, the light, the female's ovum and the male's sperm. So when they get together, they say it is fertilized ovum. And this ovum divides into two, and two babies arise, they say. So they are very similar in appearance, but their mental attitude and mental quality, just like the intelligence, the temperament are totally different. So these cannot be explained by science, and they can be explained all by the teaching of the Buddha. All explained. So as our karmas are different in quality, we are born different. And okay, you explain. Jadi kita telah mengetahui bahwa karma tersebut ya, dia juga akan menghasilkan bibit-bibit karma yang bisa berbuah di kehidupan akan datang. Jadi seperti halnya bibit daripada tanaman, mereka juga tidak hanya menghasilkan tanamannya, tetapi mereka juga akan menghasilkan bunga dan buah, kemudian bibit-bibitnya, biji-biji karma. Jadi biji-biji pohon tersebut juga dia dari satu, dia bukan hanya menghasilkan satu, dia bisa menghasilkan banyak buah dan menghasilkan banyak biji. Jadi ini seperti halnya ketika kita melakukan satu tindakan, dalam satu tindakan itu menghasilkan begitu banyak-banyak daripada bibit karma yang tersimpan di dalam arus batin kita. Jadi dalam satu hari ketika kita melakukan sebuah tindakan, begitu banyak karma-karma yang tersimpan di dalam arus mental, seperti hanya komputer yang mempunyai memori tempat menyimpan semua data-data yang ada. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan sama, tindakan juga itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, karena kita mempunyai kondisi perbedaan dalam hal kebiasaan kita. Ada orang melakukan kebajikan dengan perasaan yang senang, ada melakukan kebajikan dengan perasaan terpaksa, ada yang melakukan karena dorongan orang lain, ada yang karena spontan. Ini kan berbeda-beda. Jadi ini juga akan menghasilkan kualitas karma yang berbeda dan menghasilkan efeknya juga yang akan berbeda-beda. Nah, jadi secara umum di dalam ilmu pengetahuan mengatakan ketika seorang manusia hanya terlahir daripada pertemuan dua sel yang membentuk zigot, karena zigot tersebut akan berkembang membentuk seorang manusia ya. Namun manusia itu memang kadang terlihat hampir memiliki wujud yang hampir bersamaan ya, mempunyai postur yang postur manusia ya, mempunyai anggota-anggota gerak yang sama mempunyai tangan, kaki dan kepala semua mempunyai sama. Namun ternyata mereka tidak berbeda dalam hal kualitasnya. Jadi di sini ada yang terlahir dengan kondisi yang mungkin terlihat cantik, tidak buruk, tapi penampilan sama, tapi juga mempunyai intelijen yang berbeda. Jadi ini tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, hanya dengan ajaran-ajaran daripada Buddha yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Will you please show the Chitta chart, please? Just I'd like to call you about the wonderful thing about the karma. We say this 12 immoral minds, and then the 17 moral minds. So they produce the karma. The chetana, the associate with them are the karma, and they also produce the asynchronous karma. When these karma produce, like the 12 immoral minds, they produce the karma, the resultant,
we say they produce this 7 akusala vipaka chaita. So like it contains like I consciousness, E consciousness, so that you can be aware of the sense object, unpleasant sense objects. And this santirana, upekha santirana, it also functions as rebirth consciousness. And when we perform the meritorious deeds, we get this, we perform with Mahakusala Chaita and we get Mahakusala Karma. When it produces result, it produces this 8, the Kusala Vipaka Chaita, rootless, and these 8 Mahavipaka Chaita with the roots. So we say again among these, these Upekha Santirana Chaita also acts as the rebirth consciousness, producing those retarded person in the human realm. And this 8 Mahavipaka Chaita, they produce the rebirth in the human realm as well as 6 celestial realm. So when they produce rebirth, they produce also the good effects together. So when the good karma bear a result to be born in a rich family, when you are born there, you already own the house, the wealth, the parents, the possess. And like in the case of celestial beings, when they are born in the celestial realm, so they get the celestial mansion, celestial riches. All these are produced by this karma. So karma produces not only existence, that means the material things that you need in that existence are produced by the karma. And then the 5 rupa vajra karma will be produced when you attain this jhana. And they are resultant. When they produce resultant, they produce this 5 rupa vipaka chaita that give rise to the Brahma realm, 16 Brahma realms, it gives rise to. So this vipaka chaita. And then including the asanya sattva, that is also produced by karma. And produced, they are born with the karma-born materiality. And then the 4 arupa vajakusala karma produce 4 arupa vipaka chaita. Again, they produce arupa brahmas together. Their possession, they are mentioned all these things. So these 17, or 19 rebirth consciousness, 2 upekha santirana chaita, 8 mahavipaka, 5 rupa vipaka, 4 arupa vipaka. We have also explained to you, these are the rebirth consciousness. So they produce all these, the living beings in 31 planes. And all these 31 planes arise because of the arising of these living beings. So now we can see that the mind, with its karma property, it creates all the 31 planes, including all the living beings there. So the real creator is the karma, which is the property of the mind. So when you know like that, it's so wonderful. So no religion can explain this, cannot help like this. So when they don't know really about this plane. They said, only heaven. When you die, you get the choice. Either you are born in heaven or you will be born in the eternal hell. That's all. They don't know in detail. And then just like the one man, one of our student, he asking me. So he said, he read a book. I said, a book written by a monk also, or a monk said, he said, Buddhism comes down from Hinduism, he said. Is that correct? He said. No, that's not correct. The teachings of the Buddha are all the real facts of life and all natural truths, which are not known by any other person. Only the Buddha can know this by his omniscience, wisdom. So Buddhism is this. So it cannot come from other religion. Their writings are different. Different. So, and the research people, like in India, they perform. They say Hinduism comes down from Brahmanism, combined with Buddhism. They even take the Buddha as their 9th avatara. That is the reincarnation of their God, Vishnu, they say. So the intention is to make the Buddhists
no, they also obey the worship Hinduism, their worship. But we are lucky, some Hindus, no, like in Myanmar, they also worship the Buddha. So it's quite good, no, they do like that. No, now like in the Hinduism, they also have the word, no, the karma instead of karma. No, they use we say, no, the Sanskrit. We use the Pali. In Pali we call karma. In Sanskrit they call karma. So the Hinduism, they also have the karma. But no, the karma they teach is totally different. No, not like Buddhism. No, so they say all living beings are created by the Mahabrahma. No, this Mahabrahma. No, we say Mahabrahma. No, created by Mahabrahma. No, so all living beings. No, and when the Mahabrahma create these, they say he put the Jiva Atta. No, the Jiva Atta, that's come the Atta, the great soul, the life soul, into that every person. And that Jiva Atta is not permanent. It's permanent, they say. They will never die. They will never die. And they are the one, they say, they are giving command to do this, to that, we say, they say. And when a person die, not just like Buddhism, we say, as soon as you die, your karma, another karma will produce the next existence continuously. And that's why you remember all what you learn in this life are transmitted to the next life. So if you get good memory, you can remember what you have done in the past. You have done in the past. So maybe I have learned the Abhidhamma in the past. Because I read Abhidhamma for 10 days, appear for the examination, I stood first. I know Abhidhamma very, very well. So for me, very easy. So for all of you, quite difficult, you find it. So that is due to the karma property, actually. So in Hinduism, they say, when you die, this the Jiva Atta will come out of your body, the dead body. And it will enter another body, and you are reincarnated. They say you are reincarnated as another person. But not immediately. So they say it takes 7 days, they say. You have to wait for 7 days for it to go to the next body. So they say when you perform immoral action, so they don't say like the immoral karma. They don't know the karma, not just taught by the Buddha. They say that Jiva Atta becomes defiled. Not just like say, you have like a brass the material, it becomes coated with that. So like the iron has the iron rust. So they coated like that. If you perform that, so your Jiva Atta is defiled, you say, and you have to purify it. Only when it becomes totally pure, then you can be recombined with the Mahabrahma when you die. So when they combine with Mahabrahma, they say that you are in heaven. So to purify your soul, so they bathe in Ganges River. So every year they have once the ceremony day. There millions of the Hindu come to just the bathe and the swim and bathe in the Ganges water. They say Ganges water can purify this. So if you do that, you will be born as a Brahma there. So during the Abhidhamma, the Buddha's time, so a servant of the Anatta Pendipata, the Anatta Pendika, the rich man. So this rich man who donated Jetavana monastery, and he allowed to cook food for 1,500 monks every day. So with bed pots. So this lady, the girl, the lady, she brought all the cuts to the Ganges River, tried to wash them. So in the cold season, it's very cold, and he saw a young man. So he got into the water. When he became very cold, he come up to get the sunlight and go again. So she became curious. Then she said, my elder brother,
Why did you go down into the water several times? What did you know? No, we are doing the religious work. Yes, I don't know. What is that? Well, if we bathe in the Ganges River, our Jiva Atta will become pure. Then we will be born in the Brahma realm. No, we will be with the Mahabrahma. Then, brother, if you said so, all the fish that live in this river, when they die, they will be born as Brahmas. They live all the time. Their Jiva Atta will be very pure. No. So what you said is not reasonable. No, you should go to Jetavana Monastery, ask the Buddha. And when he thought over, it is not the rational actually. So he went to the Buddha. No? So when the Buddha explained to him very well, so he believed in that and he became a monk and he meditated, become Arahat. So even those who are destined to become Arahat, still they have the wrong view. The wrong view. No, so the teaching of Hinduism and Buddhism is totally different. No, so I say, when you say, somebody say, oh, they said in Tipitaka, no, it is written that the Buddhism comes down from Hinduism. I never saw such writing. No, if they say so, it is just invented by them. No, invented by them. And the Indian professor, he have written a book on Buddhism, very, very good book. No, so very nice. Huh? I actually possess that book. And what he said, in Buddhism there's no assumptions. No assumptions. They are all real facts of life and natural truths, as I told you. No, those science, they now coming up very first. They can never surpass Buddhism. So Buddhism need not change anything. But in other religions, so they say no assumption in Buddhism, like in other religions. So they say that what he wanted to say is, in other religions, they don't know these real facts of life. So they just make assumption. God created all living beings, they say. And when God created the earth, so it is. They said it is about 6,000 years ago. So I just remember the name now. I forget it again. The H.G. Wells. H.G. Wells is the one of the greatest historian of the British historian. At the age of 6 years, he started writing his history. So you just see 6 years. We just go to the kindergarten and the first grade. How can you write the history? So that means he have learned this in the past. So even at the age of 6 years, he can write. And what he wrote, he said, when we read our holy book, it says the earth is created 6,000 years ago. And when we study geology, we come to understand it takes millions of years for the earth to cool down, so that the condition for the arising of the living beings they come to exist. So how can we believe our writings in our holy book? He said. So you can imagine that. Not just like in Buddhism, we don't need so like just the Albert Einstein, the greatest scientist who discovered the nuclear energy, and actually he's a Jew. He's a Jew, German Jew, but I think he knows Buddhism very, very well. Very, very well. Like the H.G. Wells. So now is that is Albert Einstein. I said, like Albert Einstein said, the religion is blind without science, and science is blind without religion. So science is blind, science is lame without the religion, and religion is blind without science. No. Science is blind, he said, without religion, and religion is lame without science. But Buddhism, can go parallel with science.
And he even predict, in the future, there will be cosmic religion will arise. And that cosmic religion is the religion that can go, can unite with all the discovery of science. And the only religion, he said, that can go parallel, with hand in hand with science is Buddhism, he said. So it's very, very beautiful what he said. So that's what is for our knowledge to know. Buddhism is very, very remarkable. It is totally the teachings of the Buddha, no assumption, no assumption. So, however, the science will become, the advanced, never catch up the Buddhism, because science do not know the mind. It's in the mind that creates all these things. So, science will not know these things. Okay. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana makhluk hidup itu ya bisa terlahirkan dari kama-kama perbuatannya. Jadi kita melihat tabel di depan, di sini ada 12 kesadaran yang tidak bajik akusala cita yang akan menjadi 12 akusala kama yang meninggalkan kama-kama propertinya di arus mental ya. Jadi ini yang siap menghasilkan kelahiran-kelahiran yang tidak bajik. Dan juga kita lihat bahwa ke-12 akusala cita tersebut ketika dia menjadi 12 akusala kama di dalam mental kita, dan apabila dia berbuah ya, dia dapat menghasilkan 7 akusala wipaka cita. Jadi dari 12 batin yang tidak bermoral tersebut akan menghasilkan wipakanya dalam bentuk 7 akusala wipaka cita yang akan menyebabkan itu kelahiran di alam penderitaan dengan UPK sandirana akusala wipaka citanya di alam paya, dan juga kelima kesadaran pintu indera beserta dengan kesadaran penerima dan kesadaran penyelidik. Nah, ini yang kita katakan yang tidak bermoral. Kemudian kita melihat yang maha kusala cita. 8 maha kusala cita atau 8 tindak kesadaran bermoral yang akan melahirkan 8 kama-kama yang bajik ya, 8 kama bajik yang akan tersimpan di dalam arus mental kita bila suatu saat dia akan berbuah ya, menjadi akusala 8 mahawipaka cita. Ya, dia menghasilkan 8 mahawipaka cita. Dari ke-8 mahawipaka cita tersebut ya, kita mengetahui artinya dia menghasilkan kama-kama properti dulu ya. Kama-kama properti ini kalau dia berbuah bisa menjadi mahawipaka cita juga sebelumnya. Apabila kama-kama tersebut adalah rendah ya, kualitasnya tidak terlalu tinggi, dia akan menghasilkan menjadi kusala wipaka, ahetuka kusala wipaka cita di sini. Jadi dari yang maha kusala tersebut kita lihat yang lebih rendah artinya yang tidak disertai oleh pandangan benar, tidak disertai oleh pengetahuan ya, kebijaksanaan. Berarti di sini nyana wipayutam. Nah, nyana wipayutam harusnya kita mengetahui itu adalah berakar 2. Ya kan, berakar 2. Namun kenapa dia bisa menghasilkan ke yang ahetuka? Ketika sebuah kama-kama berakar 2 yang nyana wipayutam tersebut, kalau kualitasnya rendah, ketika kualitasnya rendah dia bercabang ke atas menjadi ahetuka kusala wipaka cita. Nah, kalau kualitasnya tinggi dia menjadi duihetuka, yaitu nyana witam mahawipaka cita. Nah, kalau dia yang berakar 3 yang disertai oleh pengetahuan nyana sampayutam, dia akan berbuah menjadi mahawipaka cita yang kita ketahui berakar 3 karena dia disertai oleh pengetahuan aloba, adosa dan amoha. Namun walaupun dia berakar 3 ya, berakar 3, tapi kalau kualitasnya rendah dia menuju ke dwi hetuka menjadi akar 2.
Tapi kalau yang akar 3 berkualitas tinggi, dia menjadi tihetuka. Ya, lihat betapa enaknya sebuah kama itu bekerja. Dia bisa menentukan bagaimana. Tidak dikatakan karena kamu sudah mengadakan sebuah kesadaran berakar 3, kamu pasti menghasilkan kama akar 3. Kita lihat juga kualitasnya. Kalau kualitasnya, ketika kamu mendengarkan abhidhamma itu kan sebuah dhamma yang baik, tetapi Anda melamun, menjadi kualitas rendah. Ya, harusnya itu hal yang baik, melamun ke sana kemari kualitasnya. Anda mendengarkan sejenak, jadi menjadi kualitas rendah. Nah, bagaimana ini menghasilkan sebuah kehidupan yang begitu luar biasa. Ketika dia menjadi ahetuka kusala wipaka, dia juga menghasilkan kesadaran indera yang baji. Artinya kalau dia berbuah, kita akan merasakan kesan-kesan indera yang menyenangkan. Kita dapat melihat objek-objek yang baik, kita bisa mendengarkan dhamma. Kesadaran telinga yang baji akan memberi kesempatan kita mendengar dhamma. Itu kan kesadaran wipaka yang baik dari pendengaran. Dia juga memberikan kesadaran daripada penerima yang baik di sini. Ya, sampatisana juga baik. Demikian kita juga menyelidiki dengan baik. Apabila kita menyelidiki dengan baik tersebut, kita kesannya begitu luar biasa. Abhidhamma kelas memberi kesan yang sangat luar biasa bagi kita. Ini adalah kama yang baik, sebuah kesadaran yang baik. Kita menyelidikinya dengan penuh kesenangan. Artinya kita mengikuti kelas dengan penuh antusiasme dan kesenangan. Ada yang mengikuti karena saya malu kawan saya ikut, saya nggak ikut, saya di dalam ngantuk-ngantuk, ngerti ya, ngerti ngangguk-ngangguk, tapi ngangguknya bukan ngerti, ngangguknya ngantuk kan. Nah, itu yang menjadi UPK. Jadi ini menghasilkan. Kemudian ketika kita sudah mengetahui, kita belajar dhamma, kita bermeditasi. Ketika kita bermeditasi, rupa wacara kusala cita muncul, menghasilkan rupa wacara kama. Ketika rupa wacara kama, dia akan berbuah menjadi rupa wacara wipaka cita, dia menghasilkan kita menjadi lahir di alam jana, bisa jana 1, jana 2, jadi 3, jana 4. Kita 1, 2, 3, 4 yang terlahir di alam buminya. Tetapi yang jana 1 masih bagi 3 lagi. Kenapa ada yang 1, 2, 3? Kenapa udah rupa jana 1 masih bagi 3? Di sini juga kembali ke kualitas daripada meditasi Anda mencapai rupa jana. Ada yang parita rendah, ada yang majima sedang, ada yang panita tinggi. Akhirnya kita dibagi atas sini. Ini bagaimana dia menentukan kama-kama tersebut. Demikian juga terlahir di alam daripada yang lebih tinggi, jana yang arupa. Jadi total kita melihat di sini ada 29 kama yang menghasilkan kelahiran-kelahiran kita akan datang. Namun di ke-19 kama yang baji, dia akan melahirkan kelahiran di alam rupa tersebut. Dia masih ada satu yang melahirkan di alam asalnya sata, yaitu yang terlahir dengan materi hasil kama. Dia di sini hanya materialitas ada, tidak ada batin di sini. Nah, dia menjelaskan bagaimana kama itu bekerja dengan sangat luar biasa. Di mana ini tidak dijelaskan oleh banyak keyakinan yang lain yang tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Buddha melihat ini sebagai realita yang sangat tinggi. Ya, jadi ini kita tahu. Ketika kemarin ada ada pernah seorang siswa yang menanya kepada beliau bahwa beliau membaca ada di literatur mana kita nggak tahu, bahwa agama Buddha itu berasal dari agama Hindu. Ya, agama Buddha itu berasal dari agama Hindu. Jadi berarti di sini dikatakan bahwa agama Hindu yang berkembang menjadi agama Buddha. Ternyata tidak, karena ajaran-ajaran Buddha itu adalah suatu ajaran-ajaran yang sangat realita. Ya, dia tidak datang dari agama manapun. Ya, kita berbeda karena agama-agama lain tidak pernah menjelaskan semua ini dengan secara detail. Bahkan di India, agama Hindu dikatakan berasal dari keyakinan agama Brahma. Jadi kemudian mereka juga mengatakan Hindu itu merupakan gabungan daripada Brahma dan Buddha. Jadi sehingga membuat mereka ingin membuat umat-umat agama Buddha itu bisa menjadi menghormati agama Hindu. Nah, jadi sebenarnya Dr. Moon juga mengatakan kita juga bahagia, ya, artinya di sana bukan cuma ingin meminta agama orang-orang yang beragama Buddha bisa juga hormat kepada agama Hindu, tetapi kita lihat kenyataannya. Saya nggak tahu di Jakarta, di Medan, ya, begitu banyak orang-orang dari yang beragama Hindu, dari suku orang India yang berkulit hitam, ya, itu suku apa? Tamil, ya, Tamil.
Begitu banyak suku Tamil di Medan ya yang mengikuti ajaran agama Buddha, bahkan ada seorang Bante yang juga berasal dari mereka ya, Bante Kampiro ya, yang sudah melewati lebih dari 10 wasa waktu itu ya, 11 wasa, namun karena sesuatu hal ya, mungkin karena minoritasnya, terakhir dia tidak bisa dia datang ke Jakarta, namun akhirnya dia juga lepas jubah, tapi dia tidak pernah meninggalkan agama Buddha. Dia tetap menjadi seorang Romo ya, menjadi seorang Romo. Jadi tetap menjalankan agama Buddha dengan baik. Saya tahu dia masih cukup baik kok ya. Jadi di sini adalah merupakan suatu bahwa orang-orang Hindu juga menghormati agama Buddha. Kenapa mereka cenderung bisa lebih dekat ke agama Buddha? Karena pada dasarnya agama Hindu memang ada mengajari apa yang dikatakan dengan karma ya, yang oleh kita menyebutkan sebagai kama. Jadi mereka lebih menggunakan ke bahasa Sanskertanya. Bahasa Indonesia banyak mengambil bahasa Sanskerta ya. Karma juga kita mengambilnya. Jadi dikatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada adalah diciptakan oleh Yang Maha Brahma, di mana ketika Maha Brahma menciptakan makhluk hidup, kemudian dia menempatkan sebuah jiwa atau roh itu ke dalam makhluk hidup tersebut, dan jiwa atau atta tersebut dikatakan adalah permanen atau abadi selamanya dan tidak akan pernah lenyap. Jadi roh tersebutlah yang memberikan komando-komando kepada kita, memberikan perintah-perintah kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan setelah kematian, karma ini dia tidak akan pernah lenyap, dia akan berpindah ke jasad yang lain. Jadi sebenarnya ini kurang tepat apabila kita tinjau dari segi agama Buddha. Apabila kita yang mempunyai memori yang cukup kuat dan kita dapat mengingatkan kehidupan lampau, kita bisa melihat sebenarnya di kehidupan lampau ini bagaimana bekerja. Jadi Dr. Moon juga mengatakan mungkin beliau di kehidupan lampaunya sudah juga belajar Abhidhamma, karena saat ini hanya dengan 10 hari membaca buku Abhidhamma, beliau bisa mengikuti ujian Abhidhamma dan lulus dengan menjadi peserta yang terbaik. Ya, bisa jadi di kehidupan lampau juga beliau adalah guru Abhidhamma. Ya, mungkin guru saya juga kali itu mungkin ya. Saya juga berguru kepada dia waktu itu. Ya. Jadi ketika di mana menurut ajaran daripada agama Hindu di sini, pada saat seorang meninggal, ya, jadi tubuh jasad tersebut setelah mati, rohnya akan berpindah dan menunggu lebih kurang waktu 7 hari ya, baru bisa berpindah ke jasad yang lain. Jadi dikatakan sebenarnya roh yang kita miliki, hal tersebut, jiwa tersebut sebenarnya pada saat kita kehidupan di dunia kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya, kita mengotori roh kita dengan kotoran-kotoran batin, sehingga roh kita itu terbungkus bagaikan besi yang berkarat yang terbungkus oleh karat tersebut ya. Jadi roh kita itu dikotori oleh karat-karat daripada kotoran batin tersebut, maka kita harus melakukan kebajikan-kebajikan untuk membersihkan karat-karat tersebut, untuk membersihkan kotoran-kotoran batin tersebut, supaya dia tidak mengotori roh tersebut. Apabila suatu hari ketika roh tersebut sudah bisa kita bersihkan menjadi bersih, tidak ada lagi kotoran-kotoran yang menyelimuti dia, maka roh tersebut dapat bersatu dengan Maha Brahma. Pada saat itulah kita mencapai ke tingkat surga. Nah, inilah sebuah keyakinan dari agama Hindu. Jadi banyak juga, sehingga untuk membersihkan batin tersebut dengan perbuatan baik, mereka juga meyakini apabila kita sering membersihkan atau kita sering mandi di Sungai Gangga ya. Di Sungai Gangga adalah sungai yang dianggap sangat suci di India. Jadi apabila kita mandi di sana, kita juga membersihkan batin kita dan juga membersihkan roh kita ya. Jadi saya nggak tahu apakah memang bermandi di Sungai Gangga itu akan memberi efek demikian. Karena kalau saya disuruh mandi di Sungai Gangga, saya serasa agak enggan. Kenapa? Ketika kita di Sungai Gangga, kita melihat begitu banyak di tepi Sungai Gangga itu mayat yang dikremasi. Ya, baik dikremasi itu belum satu pun mayat itu sudah dikremasi sampai habis. Ya, api sudah padam, masih ada sisa-sisa dari pembakaran, mungkin tangan yang belum hancur sama sekali.
ya. Ini hanya dengan diambil skop dibuang ke Sungai Gangga. Ambil skop tadi, api yang lain masih hidup lagi, membakar lagi. Jadi boleh dikatakan saya dengar ceritanya di sana bahwa Sungai Gangga itu selama 5.000 tahun sampai saat ini, dari 5 tahun api itu belum pernah padam. Sampai sekali terus menerus. Kenapa? Belum satu padam sudah hidup yang lain. Satu padam sudah. Jadi memang di tepi Sungai Gangga itu udah sering pergi, saya rasa ada bahwa di sana banyak sekali hotel-hotel yang ada di tepi Sungai Gangga, di mana hotel-hotel itu juga tinggi-tinggi, tetapi hotelnya bukan hotel daripada tamu-tamu kita, tetapi hotelnya itu tempat tinggalnya mayat-mayat yang menunggu untuk dikremasi. Nah, jadi di sana banyak sekali. Bagi orang-orang yang mampu ya menyewa hotel untuk tempat tinggal mayat keluarganya. Bagi orang yang tidak mampu, mayat-mayat itu dilempar saja di tepi Sungai Gangga bertumpuk-tumpuk sehingga dibakar dengan demikian. Belum bakar sudah dibakar. Jadi Sungai Gangga itu saya tahu mayat yang sisa pembakaran itu begitu banyak. Mau mandi di sana apa bisa menambah bersihnya badan atau menambah baunya badan, saya nggak tahu. Nah, ini sebuah hal yang kadang-kadang pemahaman yang sama. Jadi ketika menceritakan hal tersebut ya, setelah mandi di sana menjadi bersih batin ya, mereka mati dan menuju ke alam Brahma. Jadi ada sebuah kisah di mana pada masa ketika seorang kaya yang bernama Anathapindika mempunyai seorang pelayan yang setiap hari, di mana Anathapindika kita tahu dia yang mendonasikan wihara Jetawana kepada Sang Buddha. Jadi setiap hari itu mereka harus melayani begitu banyak biku ya, untuk memberi makannya. Jadi pelayan tersebut juga setiap hari harus melayani para biku. Suatu hari yang dia melihat bahwa ada seorang anak muda yang selalu melompat ke dalam Sungai Gangga, bermandi di Sungai Gangga. Ketika dia merasa sangat dingin sekali, dia naik lagi berjemur matahari, udah nggak dingin, lompat lagi ke sungai dan naik lagi berulang-ulang. Jadi dia heran ada apa gerangan dari tindakan dari tersebut. Jadi ketika itu dia mengatakan kepada pemuda tersebut, "Hai saudaraku, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa kamu melompat ke air dan naik lagi, udah dingin naik lagi, berjemur lagi, turun lagi?" Jadi anak muda tersebut mengatakan, "Iya benar, karena berdasarkan keyakinan agama Hindu dikatakan bahwa apabila kami bisa menyucikan diri kami di Sungai Gangga, kami bisa menyucikan batin kami, bisa menyucikan roh kami, sehingga nanti kami akan terlahir di surga." Jadi dia hanya lompat. Jadi orang tersebut mengatakan, "Oh, kalau kita melompat ke Sungai Gangga, kita akan menjadi murni. Kita lompat lagi murni, badan kita akan bersih. Berarti semua ikan-ikan yang ada di Sungai Gangga itu bersih dong, kan gitu. Pasti mereka mati akan naik ke alam Brahma." Jadi orang tersebut berpikir, logikanya benar juga ya. Kalau memang demikian, di sana lebih banyak ikan yang menuju ke alam Brahma daripada. Jadi kalau gitu di alam Brahma nanti Brahma yang ada di sana kan berarti itu banyak yang bentuk-bentuk ikan, bukan bentuk-bentuk manusia kan. Jadi kemudian dia salah pandang, udah dia bawa, mari ikut saya ke Wihara Jetawana berjumpa dengan Buddha. Ketika berjumpa dengan Buddha, mendapat penjelasan Buddha, beliau percaya, kemudian menjadi biku dan bermeditasi, kemudian bisa menjadi arahat. Kita lihat sebelum orang tersebut menjadi arahat, sebelumnya beliau juga bisa mempunyai pandangan salah ya. Namun apabila beliau beralih ke pemikiran benar, ternyata bisa membawa beliau ke alam bahagia. Juga ada kisah tentang seorang profesor dari berkebangsaan India yang banyak membaca buku-buku bagus, yang dimana katakan salah satu buku juga dimiliki oleh Dr. Mon yang menjelaskan bahwa di agama Buddha adalah sebuah agama yang begitu luar biasa baik, karena di sana tidak ada asumsi-asumsi dibuat sana. Semua adalah merupakan berdasarkan fakta-fakta nyata yang dituliskan dalam buku-buku kitab suci agama Buddha. Jadi agama Buddha tidak pernah merubah sesuatu kenyataan realita yang sesungguhnya itu menjadi bentuk asumsi-asumsi lain ya. Jadi di keyakinan-keyakinan tertentu ada yang mempunyai suatu asumsi-asumsi karena mereka tidak dapat menjelaskannya, mereka mencoba menangkap kira-kira asumsi apa yang bisa muncul dari keadaan itu. Jadi bahkan diyakini bahwa yang Sang Pencipta menciptakan alam semesta itu ada sekitar 6.000 tahun yang lalu ya. Namun sebenarnya kalau berdasarkan ilmu pengetahuan menyelidiki, ternyata dunia ini sebenarnya sudah diciptakan, sudah ada jutaan tahun yang lampau ya. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang sebenarnya kurang tepat.
Jadi di sini dikatakan juga kalau kita melihat yang menciptakan manusia dan segala apanya, bagaimana di Inggris ada seorang anak yang berusia 6 tahun aja, terlahir 6 tahun sudah bisa menulis berbagai kisah-kisah sejarah yang sangat menakjubkan. Dari mana beliau bisa? Ya, kalau kehidupan ini dia belum pernah mempelajari sejarah-sejarah hal tersebut, bagaimana bisa? Pasti ada sesuatu yang membawa memori dia itu menjadi kuat. Berarti ini adanya kehidupan lampau. Nah, jadi ketika orang tersebut dikatakan yang membaca buku kitab suci tersebut, ya, yang beliau juga mempelajari tentang geologi yang mengatakan bahwa bumi tersebut butuh jutaan tahun untuk karena bumi tersebut mungkin pecahan daripada bintang dulu, jadi masih panas, dia butuh jutaan tahun untuk mendinginkan menjadi dingin dan sampai layak, temperatur yang layak untuk tempat hidup daripada adanya kehidupan. Jadi setelah membaca ini, mempelajari dari ilmu pengetahuan, menurut keyakinan daripada agama bahwa alam semesta ini diciptakan 6.000 tahun yang lampau. Sedangkan proses pendinginan daripada sebuah alam semesta bumi aja butuh jutaan tahun. Di mana logika daripada agama tersebut? Bagaimana kitab suci ini bisa saya yakini? Kalau yang ditulis saja secara fakta realita tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi juga halnya dengan seorang Albert Einstein. Sebenarnya Albert Einstein ini adalah seorang yang kebangsaan Yahudi, ya. Jadi beliau juga sebenarnya banyak mengetahui tentang agama-agama Buddha, walaupun dia adalah seorang Yahudi yang mempunyai keagamaan Yahudinya. Ya, agama apa? Yesaya kalau nggak salah, ya. Ya, jadi di sana dia mempelajari, terakhir dia mengatakan ternyata agama Buddha itu sangat luar biasa. Ya, dia membuat sebuah pernyataan di mana beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Ya, jadi pernyataan ini dibuatnya. Jadi suatu hari dikatakan, ya. Jadi dengan demikian dia mengatakan bahwa agama Buddha itu dapat berjalan paralel, ya, sejajar dengan ilmu pengetahuan, sehingga dia juga meramalkan mungkin suatu hari akan datang, menurut konsep beliau, ya, suatu hari akan datang akan muncul agama kosmik. Ya, jadi agama kosmik ini suatu keyakinan yang bisa berjalan sesuai dengan kosmik ilmu pengetahuan yang ada. Jadi berjalan sesuai dengan perkembangan daripada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan tersebut dia juga mengatakan, ya, hanya agama Buddha lah yang dapat mengetahui semua tersebut, karena agama Buddha dia tidak bersifat asumsi-asumsi, tetapi dia selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya dia bisa sejajar dengan ilmu pengetahuan, bahkan dikatakan banyak hal-hal yang secara ilmu pengetahuan tidak dapat menelaah sampai setinggi yang diketahui oleh agama Buddha, ya. Betapa mendalamnya agama Buddha, bahkan ilmu pengetahuan tidak bisa menyainginya, ya. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Well, wonderful translation. Now you should take note. The law of karma is a natural law, and it operates justly and independently in its own field. And the karma law is not controlled by any almighty God. And even the Buddha himself cannot control, cannot stop the bearing result of the karma. And as there are many billions of karma in each individual, so which karma will produce at what time? So in what way? Nobody can understand it. And the Buddha, he classified all these karma into 4 groups in 4 ways. Okay. So you please put in the text again. You please go. Jadi
Kama itu sendiri sebenarnya dia juga mempunyai aturannya sendiri, ya, dia mempunyai hukum bagaimana kama itu bekerja, dan dia selalu muncul secara independen, tidak bisa dipengaruhi. Kama itu tidak bisa dipengaruhi atau diperintah tidak boleh berbuah atau tidak. Dia selalu akan berjalan dengan jalurnya sendiri, dengan hukumnya sendiri. Jadi kama itu juga tidak dikendalikan oleh yang sang pencipta, bahkan Buddha sendiri juga tidak bisa mengendalikan karma tersebut. Jadi begitu banyak kama yang muncul pada setiap makhluk hidup. Jadi kama mana yang akan muncul duluan, kapan dia akan muncul, ini nanti akan dijelaskan dalam klasifikasi yang akan disebut di sini. Jadi Buddha mengklasifikasikan kama menjadi 4 kelompok. So this is on page 239, no, of your Indonesian book. So four kinds of karma according to function, kicca, karma, stuka. So with respect to function, no, performed by each karma, so the Buddha classified 4 kinds of karma here. And one is janaka karma. No, it is reproductive karma, which produces mental aggregates and material aggregates. Or you can just take note, it produces mentality and materiality. Now, at the moment of conception, as well as throughout the lifetime of the individual, it produces a new existence. So, of the many karma, those strong karmas that can produce the new existence are as classified as reproductive karma. So, they produce a new existence. And when they produce a new existence, we have already seen, you begin with rebirth consciousness and life continuum, and up till death consciousness. Not only mentality, it also produce karma, the kamaja rupa, which are the most important material in our body. So throughout this lifespan. Okay. Yang pertama, ya. Buddha melihat 4 jenis kama berdasarkan fungsinya, ya. Berdasarkan fungsi berarti kica fungsi, jadi daripada kama kica kama catuka. Jadi merujuk kepada fungsi tersebut ada 4 jenis kama yang bisa muncul. 1, janaka kama. Janaka kama itu kama penghasil. Jadi kama penghasil ini hanya menghasilkan kelompok-kelompok kehidupan mental dan kelompok-kelompok kehidupan material ketika momen konsepsi, dan juga sepanjang kelangsungan kehidupan individu tersebut, dia pada saat dia menghasilkan kehidupan tersebut, ya, kehidupan baru. Ini dikatakan bahwa mulai pada saat konsepsi dia sudah melahirkan kesadaran kelahiran kembali dan kesadaran kelangsungan hidup. Akibat dari hal tersebut, kemarin muncul sebuah pertanyaan yang mengejutkan saya. Saya betul-betul terkejut. Ternyata ini luar biasa. Ini sebuah bukan asumsi, tetapi ini hasil analisa. Jadi dikatakan dengan kama produksi ini menghasilkan kamanya, ya, mentalitas dan materialitas kelompok ini pada momen konsepsi. Jadi pada saat momen pertemuan antara dua sel, di sana sebenarnya sudah muncul patisandhicita. Nah, jadi kalau dengan demikian, sebuah pertanyaan, seorang yang menggunakan Dr. Moon, there is a question about this janaka karma very spectacular. Yesterday, someone asked me. So they said because of the moment of the conception, it's just the first time two cells meet together. That's the conception time according to our. This because after that maybe the mental aggregate and material aggregate already is produced by that time. After that time. So, someone asked, if we use the light contraception product like spiral, yeah, you know spiral, yeah, because the function of the spiral is make the womb contraction for every time, so many times of contraction. When the two cell meet each other, this time already the conception time, they make the situation that this conception cannot go into the wall of the womb, so it's contraction. So this already patisandhicita arise, and this kamajarupa arise is cannot
go to the wall and then it will be go down. So that's mean every time conception this time of production is cannot go there. That mean is the life can we say the abortion according to the first time of concept. Jadi ini sebuah kondisi yang dimana agak rumit ketika berdasarkan janaka kama ini masa konsepsi. Jadi pada kalau orang yang menggunakan kontrasepsi spiral itu kan ketika dua sel bertemu dia kan sudah bertemu dia akan ke dinding sel dinding rahim. Namun karena rahim itu karena adanya spiral tersebut dia merangsang dinding rahim itu senantiasa sering-sering berkontraksi. Karena kontraksi tersebut sel yang bertemu tersebut tidak bisa menuju ke dinding rahim. Padahal di sana kan sudah konsepsi, sudah adanya pertemuan pati sandi di sana sudah ada. Jadi ini berarti sebuah aborsi secara terus menerus. Itu yang saya dapat analisa yang dapat. Coba kita tanya pendapat dari beliau. So what can you explain about this, Dr. Mon? Actually, I don't understand very well what you said now. So, no, to explain it, I think. No, so when in the lunchtime, we will try to discuss it. No? Okay. Ya. Jadi mungkin dia tidak tahu bagaimana sebuah spiral itu bekerja. Spiral itu bekerja dia mengkontraksikan uterus sebenarnya ya. Oke, nanti di jam makan. Ya, oke. Sekarang dia menghasilkan selama hidup itu dia menghasilkan produksi daripada kehidupan baru. Oke. Then the second kind is upatthambaka karma, no, supportive karma, which supports the janaka karma as well as the effect of the janaka karma, not the result that is produced by the janaka karma throughout the lifetime of the individual, and it is not strong enough to produce a new existence. And the third form is, we say, upapilaka karma, obstructive karma, which weakens, interrupts, or retards the fruition of the janaka karma. So there's two types. So can you just show the chart number 9, the bottom one? Chart number 9, the bottom one again. So we say when this karma, so this is your dead consciousness of the past existence. No, so it's just close to this the Patisandhi Chaita. So when you die from that existence, no, the karma, the one strong karma we call reproductive karma, produces its effect. No, that is like Mahakusala karma will produce Mahakusala Mahavipaka Chaita, no, as its result. And the first one, no, it functions as rebirth consciousness, and the remaining one, no, the subsequent ones, they function as Boinga, life continuum, and then the last one will function as death consciousness. So when the Chaita arises, the associated mental factors, they arise simultaneously together. And we say karma also produce, karma-born materiality at every sub-moment. So, no, even in the time of rebirth here, no, rebirth consciousness arises. At that time, we have both materiality and mentality. And we also attain the 5 aggregates. And that constitute, a living being already. So, but when the Patisandhi Chaita perishes, that means we die, and then that karma produce, another resultant consciousness. So actually, we are born dead like that. We are going like that. So these are when the rebirth consciousness arises. We say all the karma, all the karma that exists up to the death consciousness of the past life, they are transmitted to this Chaita, one after another. So we say, all the karma properties, the karma, and also our knowledge are transmitted from mind to mind. So before that Chiti Chaita, the past life, the perishes, they are transmitted to this Patisandhi Chaita. And then when this perishes, again it transmitted this karma to the next one. So the moral karmas, for human being, the moral karma, that are transmitted
will perform as supportive karma, supportive karma. So during the lifetime, so they will try to produce the good effect, and they also the support the reproductive karma to produce the good effect. And then the immoral karma also come along. So the immoral karma will be the obstructive karma. So they try to weaken and to obstruct the reproductive karma to produce the good effect. They are the bad karma. So these are the what transmitted from the past life. So you translate first. Ya, jadi kita melihat bahwa selain janaka kama ada upatambaka kama dan upapilaka kama. Ya, jadi janaka kama adalah kama penghasil, upatambaka kama kama pendukung, di mana dia mendukung jataka kama dan juga efeknya daripada jataka kama sepanjang hidup kita. Namun dia tidak cukup kuat untuk menghasilkan kehidupan baru. Artinya yang bisa kemudian saya kelanjut dulu ya, upapilaka kama penghalang yang selalu melemahkan ataupun dia menghambat atau menurunkan daripada buah daripada janaka kama. Oke, kita kembali ke tabel 9 ya. Jadi di dalam proses kehidupan ya, dalam proses mulai pada saat kita mati di kehidupan lampau ya, saat begitu kita meninggal di kehidupan lampau, pada saat itu juga kesadaran tersebut akan muncul di kehidupan yang akan datang. Ya, begitu mati dia muncul menjadi kesadaran kelahiran. Begitu di kesadaran kelahiran ini muncul saja, pada momen pertama dia sudah menghasilkan kama jarupa. Ya, materi hasil kama. Berarti pada momen pertama ini saja sudah ada kelahiran daripada mentalitas, sudah ada kelahiran dari materialitas, ya kan? Nah, pada momen pertama saja, baru kemudian kesadaran tersebut kemudian muncul, berlangsung dan padam, di mana di sini sudah banyak kama jarupa dan utu jarupa mulai dihasilkan. Kemudian dia kesadaran selanjutnya dia menjadi kesadaran kelangsungan hidup yang akan mendukung kama-kama kehidupan kita sampai kita meninggal. Nah, jadi di sini yang tadi saya mau katakan bahwa pada saat di mana pertemuan dua sel, dia di sini upasandinya sudah muncul ya. Patisandinya sudah muncul. Ketika dia muncul di sini, dia pertemuan dua sel. Kita menggunakan yang dikatakan dari spiral tadi, dia mencegah pertemuan ini untuk menuju ke dinding sel. Ya, dia artinya setelah pertemuan dia jatuh, dia tidak pernah mendapat dinding sel untuk bisa hidup. Jadi apakah itu sudah termasuk kepada pembunuhan? Ya. Itu yang saya ingin kita tegaskan nanti. Jadi di sini dikatakan setelah kita hidup tersebut ya, dia menjadi kesadaran bahwa enggak hidup, kesadaran hidup. Pada saat ini juga ya, banyak kama-kama baik kita yang kita bawa dari kehidupan lampau ya, dia akan bertindak menjadi upatambaka kama, memperkuat atau mendukung kama-kama baik yang melahirkan kita sebagai manusia supaya ini hidup bisa lebih lama. Ya kan? Nah, kama-kama baik yang masa lampau itu juga mendukung, dan kama-kama baik yang kita lakukan pada saat ini juga sebenarnya akan mempengaruhi, mempunyai efek untuk mendukung supaya kama janaka kama itu bisa bertahan lebih lama. Ya, artinya minyak yang dikasih untuk mendukung kehidupan ini sudah ada, kita di sini juga dapat menambah dengan minyak-minyak baru yang untuk memperkuatnya. Ya, artinya minyak-minyak bersih. Namun di dalam kehidupan lampau kita juga ada melakukan kebajikan, kesalahan-kesalahan dan kama-kama buruk juga ada di arus mental kita. Maka ketika arus mental tersebut, kama buruk tersebut dia menjadi upapilaka kama, kama yang menghalangi atau melemahkan daripada kama kelangsungan hidup tersebut. Jadi ini dia menjadi kama penghalang ataupun kama yang mengurangi kekuatan. Now we didn't know what we have done in the past. Apa past good karma, bad karma in the past. But all those karmas, so they are transmitted to our mental, to our mind. So they are in our mind. So we say, the good karma they will perform as supportive karma, and the bad karma they will perform as the obstructive karma.
And what I think is, the more important to this karma, the karma now we do in this life. So we do meritorious deeds, and we also try to do some immoral action. So we should try to perform the meritorious deed as much as possible, and then try to reduce the immoral karma, not to do the evil action in this life. So these moral karma that we perform in this life, they will support the reproductive karma to perform its effect, to produce its effect very well without any obstruction. And they can also produce their effects starting from this life. We will see later on when karma will bear result. It bears result starting from this life. So when you get the good karmas are much superior or much greater in number than the immoral karma, then they will have the chance to bear result. The good effect one after another. So the people becomes very, very prosperous. They have very good time. And then when they have very good time, they like to enjoy sense pleasure. And then when one with the friends with the various sense of pleasure, they forgot to do meritorious deeds. And they are performing immoral deeds like drinking, all these things. So that means their moral karma, that they are producing effect, so they are being used up. They are becoming less and less. Now when they do the sensual pleasure and immoral action, immoral karma arises the greater in number. So when they are in great number, they will have the priority over them to produce a result. And when they produce result, one after another, the bad karma will produce result. And that's why the English proverb, they say, misfortune never comes alone. So misfortune will come many forms, in many forms. It comes like that. So we have in life ups and downs, ups and downs. So Shakespeare, what he wrote, the Shakespeare, the greatest, the English writer, he said, life is not a bed of roses. It is full of ups and downs. So that is the reason. And what I say is, the karma that you do now, they have the proximity effect. So they are very close to bear the result. So all those karma that come from the past existence, they are near the bottom. So the new karmas are at the surface. Those the surface karma, they have the priority to bear result. So, and we should do meritorious deed. So like we say, like you send a rocket, that with that the rocket you send like a satellite. So we say this the force of this rocket. So then they put the satellite into an orbit. So according to that force, it will be the revolving only in this orbit. But they also have in the satellite, they have rockets. So by shooting the rockets, they can change the course. They can change the course. So in this way, we say, if you do only meritorious very much, then you can change the way. So you can become, though you are born poor, you are born poor. Now, if you work hard and with wisdom and with great effort, you become rich. So that means you change the course. You can do that. Ya. Jadi kita mengetahui ya bahwa kita tidak bisa mengingat tentang karma-karma lampau apa yang muncul yang menyebabkan kita terlahir pada saat ini dan karma-karma apa yang ada di arus batin kita, arus mental kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita tidak terlalu penting dengan hal tersebut. Yang lebih penting kita ketahui adalah kita pada kehidupan ini harus melakukan kebajikan-kebajikan untuk menghasilkan karma-karma baik yang tidak hanya akan menyebabkan efek yang baik di kehidupan akan datang, tetapi juga dapat memberikan dukungan kepada kita, mendukung karma baik kita bisa bertahan lebih lama.
Ya, ini yang harus kita lakukan. Ini ibaratkan ketika seseorang itu terlahir, ya, seseorang itu terlahir menjadi dengan karma baiknya, terlahir di keluarga yang cukup baik, misalnya dia mempunyai kehidupan yang baik. Ya. Apabila dia bisa menopang dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, ini akan menyebabkan dia hidup jauh lebih sejahtera. Tapi namun ketika seseorang sudah mencapai tingkat kesejahteraan cukup baik, dia lebih banyak terlena menikmati kesenangan-kesenangan indriawi, kesenangan-kesenangan duniawi. Otomatis pada saat itu kebajikan-kebajikan yang diperbuat menjadi semakin berkurang, dan juga kama baiknya, kama pendukungnya di sini ataupun kama janaka kama yang mendapatkan dia hidup tersebut tidak mendapat dukungan yang kuat dan akan melemah. Kemudian kama-kama buruk yang ada di dasar tersebut mempunyai kesempatan untuk naik ke atas, karena dia sudah tidak ada kama baik yang dia buat di atas. Jadi yang ini memungkinkan munculkan ketika dia muncul ke permukaan, ya, dia mempunyai kesempatan untuk berbuah selanjutnya. Ketika kama-kama buruk ini berbuah, dia akan menyebabkan efeknya terkadang karma buruk yang satu berbuah diikuti oleh karma buruk berikutnya. Jadi karma buruk itu datang dengan jumlah yang beruntun. Jadi maka dikatakan oleh seorang pepatah Inggris mengatakan bahwa kesialan itu tidak pernah datang sendiri. Satu kesialan datang, muncul kesialan diikuti oleh hal-hal sial berturut-turut. Jadi ini sebenarnya adalah karena karma buruk yang mempunyai kesempatan maju ke permukaan itu banyak, dia sehingga menyebabkan efek-efeknya pada banyak kali. Nah, jadi tadi Shakespeare ada mengatakan satu, bahwa kehidupan itu tidak selamanya indah bagaikan bunga ros selamanya. Kita selalu mengalami kenaikan dan keturunan. Kita tidak bisa stabil. Hari ini kita mungkin cukup beruntung, namun besok lusa kita nggak tahu. Ketika sebuah karma buruk itu berbuah, tapi kalau karma buruk berbuah, kita tanggapi bahwa karma buruk saya berkurang satu, kita menjadi bijaksana, kita tidak terlalu pusing karenanya. Jadi di sini kita katakan ketika kita lahirkan menjadi seorang manusia pun di dunia ini sama seperti misalnya para ilmuwan yang mencoba mengirim satelit ke orbitnya menggunakan sebuah roket. Satelit tersebut berputar pada orbitnya sendiri, ya, berputar pada orbitnya. Jadi untuk menghasilkan tekanan ke atas tersebut, menghantar, dia harus membutuhkan sebuah roket yang menghantar satelit tersebut. Ini sama dengan janaka kama yang menghantar kita ke menjadi kehidupan, menjadi sebuah kehidupan, kita bisa berputar dalam kehidupan tersebut. Nah, namun kita lihat satelit yang di atas itu dia tidak baku, ya, dia juga dilengkapi oleh roket-roket cadangan. Ya, dia di sana ada roket-roket kecil cadangan yang senantiasa ada ke dia. Jadi ini tujuannya apa? Ketika satelit tersebut berputar melalui orbitnya, terkadang mereka bisa mengalami deviasi. Ya, suatu saat karena pengaruh daripada orbit daripada bumi, dia juga bisa mengalami deviasi sehingga dia tidak berada pada garis orbitnya. Pada saat itu dari bawah dengan sinyal yang dikirim ke sana menghidupkan roket ini untuk mengarahkan dia kembali ke arah yang benar. Jadi ini sebenarnya dilakukan sama dengan proses karma. Jadi ketika kalau kita hidup dalam dunia ini, kita terkadang suatu kali kita ada kesilapan, lari ke hal yang kurang baik, sinyal tersebut harus kita berikan dengan ada abhidhamma kelas, sinyal berbuat baiklah. Ketika sinyal kita sudah mulai lari, sinyal itu datang, kita berbuat baik. Roket cadangan kita dihidupkan lagi, kita jalan di alur benar lagi, kita kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya sangat menarik ya, bahwa agama Buddha itu bisa menjelaskan sesuai dengan ilmu pengetahuan tadi mengacu kepada bagaimana karma ini bekerja sebenarnya. So time flies very quickly. So let us the lunch break and enjoy our good food again. So second day of celebration of the new year.